Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Najwa Wildan, NIM saya 2021 01010026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep media pembelajaran pendidikan agama Islam. Berdasarkan pada zaman sekarang, pesatnya teknologi itu harus diimbangi dengan kemampuan manusianya sebagai penggunaan media pendidikan. Melihat perkembangannya, semua itu harus diimbangi. Mau tidak mau, harus mampu menggunakan dengan sebaik-baiknya, terutama jika kecanggihan teknologi media pendidikan saat ini dialamatkan kepada guru sebagai penggunaan media pembelajaran yang dimana untuk memberikan materi kepada siswanya. Seharusnya media yang dapat digunakan dalam proses pengajaran pada materi pendidikan Islam semua itu sangat beragam, baik dari media audio, media visual, dan audiovisual. Namun, dalam penggunaan media-media tersebut harus memiliki teknik yang baik dan benar. Berdasarkan konsep penggunaan media dalam proses pembelajaran juga terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam. Artinya, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, makna dari ayat ini adalah yang telah menjadikan Al-Qalam sebagai media untuk menjelaskan dan memahamkan di antara manusia terhadap sesuatu yang sulit dimengerti, sebagaimana memberikan pemahaman kepada mereka dengan sarana lidah. Dan Al-Qalam itu ialah benda padat atau alat yang digunakan untuk memahamkan dan menjelaskan. Penggunaan media pembelajaran sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran agar materi pelajaran yang tersampaikan itu bisa dengan baik. Maka diperlukan adanya media pembelajaran yang menunjang tercapainya tujuan pembelajaran, sebagaimana dicontohkan oleh Allah Ta'ala pada ayat ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Natri Lestari, NIM 201101010163. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis media pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu media berbasis manusia. Media ini memiliki tujuan mengubah sikap dan secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa sehingga mampu mempengaruhi proses belajar melalui eksplorasi terbimbing. Salah satu faktor terpenting dalam media pengajaran berbasis manusia ialah rancangan pengajaran yang interaktif. Contoh pemanfaatan media berbasis manusia ini yaitu berupa pengalaman langsung dari praktek toharo, praktek sholat, praktek haji, dan sebagainya. Yang kedua yaitu media berbasis cetakan. Yang paling umum kita kenal adalah buku teks, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Media ini mulai populer pada tahun 1960-an dengan istilah pengajaran terprogram yang merupakan materi untuk belajar mandiri. Beberapa cara digunakan untuk menarik perhatian pada media ini dengan kolaborasi pada warna, huruf, dan kotak pada tulisan. Dan yang ketiga yaitu media berbasis visual. Media ini dapat memperlancar pemahaman, memperkuat ingatan, menumbuhkan minat siswa, dan menghubungkan antara isi materi dengan dunia nyata. Bentuk visual yaitu berupa gambar representasi atau gambar lukisan foto. Yang kedua itu diagram yang melukis hubungan konsep, organisasi, dan struktur isi materi. Yang ketiga yaitu peta yang diaplikasikan seperti peta perluasan wilayah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang keempat yaitu grafik. Yang kelima yaitu pameran, papan info, slide, proyektor, transparasi yang biasanya dapat diaplikasikan untuk pengenalan kosakata pengajaran bahasa Arab. Yang keenam, flashcard atau kartu kecil yang berisi gambar atau teks yang mengingatkan siswa dengan gambar tersebut. Yang ketujuh, strip story atau berupa potongan-potongan kertas yang dibuat secara acak.
dan banyak diaplikasikan untuk cara cepat membaca dan menghafal Al-Quran, hadis Nabi, bacaan dalam sholat, ma'fudat, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya F. Fikri Alamsyah, NIM 20110110101062. Baik, jadi saya akan melanjutkan materi tentang jenis media pembelajaran PAI. Yang selanjutnya yang nomor 4 yaitu media berbasis audiovisual. Media ini diaplikasikan sebagai produksi dan penggunaan materi yang menyerapkannya melalui pandangan dan pendengaran. Bentuk audiovisual berupa video, film, program, slide, tab, kemudian televisi, rekaman tape recorder, dan yang lainnya. Yang nomor 5 yaitu media berbasis komputer. Media ini menyajikan materi pembelajaran tidak dalam bentuk cetak, visual, namun berupa digital yang dapat dianalisis oleh penggunanya. Dengan perkembangan teknologi yang dihasilkan dari media berbasis komputer ini, membuat sesuatu yang tidak mudah menjadi mudah, dan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Misalnya, penelusuran hadis-hadis Rasulullah dari segi matan dan sanad melalui software-software yang telah diciptakan. Mungkin itu dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naimatul Jannah, NIM 202101010005. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran. Adapun hal-hal tersebut, terdapat beberapa faktor. Yang pertama, hambatan pengembangan dan pembelajaran, di mana di dalamnya meliputi faktor-faktor dana, fasilitas, dan peralatan yang telah tersedia, waktu yang tersedia atau waktu mengajar dan pengembangan materi dan media, serta sumber-sumber yang tersedia baik manusia dan material. Yang kedua yaitu persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Isi pelajaran beragam dari sisi tugas yang ingin dilakukan pembelajar, misalnya penghafalan, penerapan keterampilan, pengertian hubungan-hubungan, atau penalaran dan pemikiran tingkatan yang lebih tinggi. Setiap kategori pembelajaran itu menuntun perilaku yang berbeda-beda, dan dengan demikian akan memerlukan teknik dan media penyajian yang berbeda pula. Yang ketiga yaitu hambatan dari sisi pembelajar dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal. Contohnya seperti membaca, mengetik, dan menggunakan komputer, serta karakteristik siswa lainnya. Saya Yula Rizky Presbianti dengan NIM 2041010101046 akan melanjutkan pemaparan materi mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran. Poin keempat adalah pertimbangan lainnya yaitu mengenai tingkat kesenangan atau preferensi. Bisa disebut juga dengan kecenderungan lembaga, pendidik, dan peserta didik, serta keefektifan dari biaya. Yang poin kelima, pemilihan media sebaiknya mempertimbangkan kemampuan dalam penyajian stimulasi yang tepat, respon peserta didik yang tepat, kemampuan mengakomodasikan umpan balik, dan pemilihan media utama dan media sekunder untuk penyajian stimulus. Poin yang terakhir yaitu media sekunder harus mendapatkan perhatian sebab pembelajaran itu berhasil menggunakan media yang beragam. Dengan penggunaan media yang beragam, maka peserta didik memiliki kesempatan untuk menghubungkan dan berinteraksi dengan media yang paling efektif sesuai dengan kebutuhan belajar mereka secara perorangan.